Uwa Ajengan datang ke Manonjaya. Pada akhir tahun 1962 Masehi, Uwa Ajengan berusia 40 tahun, memasuki daerah Manonjaya, tepatnya di daerah Cisitu, bersama putra pertamanya Kiai Haji Abdul Patah, sekaligus sebagai ajudan pribadinya. Yang menjadi dasar Uwa Ajengan datang ke Manonjaya, karena di daerah Manonjaya ada 3 alumni pesantren Wanasuka, yaitu Ajengan Abdul Manan di Manonjaya sebelah barat, Ajengan Abdul Rosyid di Cikareo Manonjaya, dan Ajengan Abad menantu Abah Sukaiji yang masih adik ipar Uwa Ajengan. Dan beliaulah orang yang pertama menerima Uwa Ajengan, sehingga kurang lebih 3 bulan Uwa Ajengan tinggal bersamanya. Dan karena daerah Manonjaya merupakan lokasi yang strategis, karena letaknya pertengahan di antara tempat kelahiran Uwa Ajengan di Cigugur, Ciamis, dan kota Bandung. Selanjutnya Uwa Ajengan pindah ke rumah Ajengan Uho yang ada di depan rumah mertuanya Ajengan Abad, dan tinggal kurang lebih 6 bulan. Selama itu pula Uwa Ajengan selain membantu masyarakat sekitar, baik dalam hal pengobatan, masalah keluarga, ataupun dimintai doa, beliau pun mempunyai kegiatan mengajar. Ahli berjamaah di Tajuk Mbah Jahidi, bapaknya Kiai Haji Dudung SM, mantan kepala sekolah MI Cisitu, dan pengajian mingguan di Madrasah Bapak Haji Junaidi di Jalan Haji Jenal Mustofa Nagarawangi, Kota Tasikmalaya selama 6 tahun. Ahli pengajian dari semua golongan, baik Persis, NU ataupun Muhammadiyah, oleh Uwa Ajengan dididik Asmaul Husna dan ilmu Tauhid, sehingga dapat diterima oleh semua golongan tersebut. Padahal sebelum Uwa Ajengan mengisi pengajian mingguan di daerah tersebut, pengajiannya hanya dilaksanakan di tiap-tiap golongan. Golongan NU mengadakan pengajian setiap malam Jumat, dan pengajian Muhammadiyah setiap malam Sabtu. Karena memang tujuan Uwa Ajengan adalah mengarahkan kepada persatuan dan kesatuan umat Islam. Asal mula Uwa Ajengan mengisi pengajian di daerah tersebut, Uwa Ajengan pernah diundang oleh Bapak Haji Onek, seorang pengusaha CP Bengawan, untuk ceramah pada acara walimah nikah putranya. Kemudian masyarakat sekitar tertarik oleh ceramah Uwa Ajengan, sehingga Uwa Ajengan ditawari untuk mengisi pengajian secara rutin di daerah tersebut. Besarnya kepercayaan masyarakat terhadap Uwa Ajengan. Dalam hal transportasi ke pengajian, beliau selalu dijemput secara bergiliran oleh kelompok NU dan Muhammadiyah. Paling sering beliau dijemput dengan kendaraan beroda 2 dan delman, bahkan kadang dijemput dengan mobil sedan milik tokoh Muhammadiyah. Uwa Ajengan pun mempunyai pengajian bulanan di pesantren Kiai Haji Udin daerah Ciherang, Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya, yang masih sahabat sepesantren beliau di Sukamana, Singaparna asuhan Kiai Haji Jenal Mustofa. Saking simpatiknya masyarakat Ciherang yang dimurobikan oleh Kiai Haji Udin kepada Uwa Ajengan, mereka bergotong royong membelikan rumah panggung untuk Uwa Ajengan dari Ustadz Siroj seharga 250.000. Rumah tersebut digotong oleh kurang lebih 200 masyarakat Ciherang, dipindahkan ke Cisitu Kaler, dan disimpan di atas tanah milik Bapak Haji Kosasi. Karena memang Uwa Ajengan belum mempunyai tanah sendiri, kemudian Uwa Ajengan bermaksud untuk membeli tanah tersebut dari Bapak Haji Kosasi. Namun beliau enggan menjualnya, apalagi untuk dijariahkan. Hingga akhirnya Uwa Ajengan lebih memilih menumpang saja. Dan di sanalah Uwa Ajengan pertama kali mengajar. Di antara murid pertama beliau adalah Kiai Haji Abdul Patah, Kiai Haji Hoeruman Ajam, Ajengan Otoh, dan yang lainnya. Tak lama setelah Uwa Ajengan mukim di Cisitu, datanglah gurunya Kiai Haji Raden Didi Abdul Majid, salah seorang murobi Uwa Ajengan yang terakhir meninggal dunia.
Beliau datang sampai 3 kali berturut-turut. Pada bulan pertama sang guru menemui Uwa Ajengan. Beliau langsung menatap Uwa Ajengan sambil menangis terdiam tak mengucapkan sepatah kata pun, karena melihat keadaan dan kepedihan Uwa Ajengan sang muridnya. Pada bulan selanjutnya, Kiai Haji Raden Didi Abdul Majid datang kembali menemui sang murid Uwa Ajengan, dan beliau amanat kepada Uwa Ajengan, jika ingin manfaat ilmu, diam di sini, jangan pergi kemanapun jua. Namun, jika tidak ingin manfaat ilmu, terserah. Namun banyak rintangan dan ujian untuk menggoyahkan ketakwidan Uwa Ajengan kepada sang guru yang harus dihadapi. Tak lama setelah sang guru memberikan amanah, banyak tawaran yang datang kepada beliau, terutama dari tokoh-tokoh agama, supaya mukim di tempatnya masing-masing. Di antaranya dari Bapak Haji Junaidi Nagarawangi, Jalan Haji Jenderal Mustofa, Kota Tasikmalaya, di tempat pengajian mingguan Uwa Ajengan sendiri. Beliau akan mewakafkan tanah seluas 350 bata dan 50 bata secara hibah bagi pribadi Uwa Ajengan untuk membangun rumah, yang sekarang berlokasi di sebelah selatan pom bensin Padayungan. Dan tanah wakaf tersebut sekarang diberikan kepada alumni pesantren Miftahul Huda atas nama Ustazah Haji Iis yang masih asal daerah tersebut. Namun sebagian tanahnya diambil kembali karena ada konflik dari pihak keluarga Bapak Haji Junaidi, yang selanjutnya datang dari Bapak Kiai Haji Ismail, salah seorang anggota DPR Kabupaten Tasikmalaya pada tahun itu, yang masih sahabat sekelas Uwa Ajengan di pesantren Sukamanah. Dia menawarkan kepada Uwa Ajengan supaya mengisi pengajian di kantor NU Kota Tasikmalaya dan menetap di perumahan NU yang ada di sana karena percayanya beliau kepada Uwa Ajengan. Bahkan ia sempat berkata, "Uwa Ajengan ilmunya di bawah ilmu saya, tapi banyak pupuk mental pada diri beliau. Bahkan belum ada tandingan dalam suluknya di daerah Jawa. Karena memang belum ada ulama yang suluk bidayahnya seperti Uwa Ajengan, maka saya berguru kepada beliau." Selanjutnya datang dari Bapak Haji Badrudin, Direktur Utama Koperasi Mitra Batik Pusat Jakarta. Beliau menyerahkan gedung SLA di Cinehel, Kota Tasikmalaya sebanyak 5 bangunan dengan area 1 hektar tanah. Sampai beliau pernah berkata, "Jika Uwa Ajengan masuk di organisasi PUI, saya rela menyerahkan tanah dan bangunan tersebut." Selanjutnya datang dari Bapak Haji Udin dan simpatisannya Ibu Hajah Siti Halimah. Mereka akan memberikan sebuah balong atau kolam untuk diwakafkan kepada Uwa Ajengan untuk dibangun pesantren dan memberikan 1 ons emas, namun Uwa menolaknya. Selanjutnya datang dari saudara Uwa Ajengan sendiri, Kiai Haji Kamaludin, pimpinan salah satu pesantren di Pangandaran Ciamis Selatan yang dekat stasiun kereta api. Beliau menawarkan kepada Uwa Ajengan bahwa ada salah seorang simpatisannya yang bernama Bapak Haji Kamid akan mewakafkan 1 hektar kebun kelapa yang berlokasi di sebelah selatan stasiun Pangandaran Ciamis, asalkan Uwa Ajengan siap mukim di sana. Selanjutnya datang dari Bapak Ijaji, seorang kuwu atau lurah desa Sindang Sari. Beliau siap membangunkan pesantren, tapi Uwa Ajengan harus menetap di Sindang Sari. Di tengah kebingungan tersebut, Uwa Ajengan berbisik-bisik dengan Kiai Haji Abdul Fattah, ajudan pribadinya, mencari jalan keluar. Bahkan beliau pun sempat bertanya kepada sang ayahanda, Raden Mas Haji Abdullah, "Pak, bagaimana pendapat Bapak? Banyak yang menawarkan tempat dan tanah kepada saya, tapi saya harus di tempatnya masing-masing.
Kemudian sang ayah menjawab, "Diamlah di rumah sendiri daripada diam di gedung mewah milik orang lain." Akhirnya Ua pun mengikuti yang diperintahkan sang ayah, meskipun masih sedikit bimbang. Dan Ua tetap mengajar di Tajung Ki Aleh yang nantinya menjadi besannya sendiri dari menantu Kiai Haji Hoeruman Ajam. Terakhir sang guru Ua Ajengan, Kiai Haji Raden Didi Abdul Majid, datang kembali menemui beliau dengan wajah ceria, merasa gembira dan bangga terhadap ketapwidan sang murid Ua Ajengan. Dengan bangga dan penuh haru, Kiai Haji Raden Didi Abdul Majid berkata, "Bahagia Apandi, bahagia Apandi, bahagia Apandi," karena beliau mengetahui apa yang akan terjadi kelak kepada Ua Ajengan. Ia akan menjadi orang yang penuh karisma tinggi dan menjadi ulama besar. Benar apa yang disampaikan sang guru. Ua Ajengan pun menjadi seorang ulama besar dan penuh karisma. Ini karena berkah ketapwidan yang tulus sang murid kepada gurunya, kita bisa melihat dan merasakannya. Mungkin ini harus jadi pelajaran bagi kita, supaya kita lebih meningkatkan ketapwidan kepada seorang guru sebagai wasilah meraih ilmu yang manfaat, penuh berkah, sekaligus meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semakin banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Ua Ajengan. Beliau diundang oleh Bapak Kiai Haji Raden Ali, petugas KUA Kecamatan Manonjaya melalui utusannya Bapak Kiai Haji Ahadiat, untuk mengisi pengajian mingguan pada hari Ahad di Masjid Kaum Manonjaya, dan Ua pun menerimanya, tapi hanya sampai kurang lebih 1 tahun saja. Tak lama setelah Ua Ajengan berhenti mengisi pengajian di Masjid Kaum Manonjaya, ada salah seorang jamaah mingguan Ua Ajengan di Manonjaya meninggal dunia yang bernama Bapak Haji Raden Uju. Dia adalah salah seorang tokoh di Manonjaya. Setelah mendengar berita tersebut, Ua Ajengan langsung berangkat untuk mengurusi jenazahnya, dari mulai memandikan sampai memakamkannya. Bahkan Ua pun yang memimpin talkinnya. Namun talkin Ua Ajengan membuat merinding orang-orang yang mendengarkannya, karena Ua menghayati talkinan tersebut disertai iman musyahadah kepada Allah. Sesudahnya pemakaman, istri almarhum Ibu Hajah Mardiah ingin berterima kasih kepada Ua atas segala bantuannya. Kemudian dia memanggil Ua Ajengan dan mengundang Ua Ajengan supaya datang esok hari ke rumahnya. Kata dia dengan lantang, "Ajengan, isuk datang ke imahnya." Mungkin itu salah satu sikap seorang dermawan kepada kiai yang pakir. Esok harinya Ua Ajengan pun datang dan menemuinya. Sengaja Ibu Hajah Mardiah mengundang Ua Ajengan karena ia mempunyai tanah di dekat Cisala Manonjaya dan ingin mewakafkan sebagian tanahnya kepada Ua Ajengan seluas 100 bata berupa sawah. Tapi Ua Ajengan malah menolaknya karena pemberiannya terlalu sedikit. Sambil bergurau Ua Ajengan berkata, "Nah saeutik teuing taneuh teh, da abdi mah rek nyieun pasantren anu ageng." Ibu Hajah Mardiah pun memikirkan kembali tawarannya, dan dia menyuruh Ua Ajengan supaya datang kembali esok hari. Ua Ajengan pun kembali datang menemuinya. Selanjutnya Ibu Hajah Mardiah menambahkan wakafnya menjadi 200 bata. Namun sebagian tanahnya harus dibeli dengan harga 350 per bata, meskipun harus dicicil. Dan Ua Ajengan pun menerima tanah wakaf tersebut dan membeli tanah sebagiannya dengan dicicil. Dan alhamdulillah,
Setahun kemudian tanah tersebut lunas. Alhasil, di atas tanah tersebut lokasi berdirinya pesantren Miftahul Huda yang sekarang ini. Cita-cita Uwa Ajengan, jika manfaat ilmu, akan mendirikan pesantren Salafiyah. Jika tidak mampu mendirikan pesantren, akan membangun irigasi sepanjang 12 km untuk mengairi puluhan hektar sawah masyarakat. Jika keduanya tidak terlaksana, maka Uwa Ajengan akan belajar kembali ke pesantren bersama Kiai Haji Abdul Fattah sebagai ajudan pribadinya ke daerah Jawa Timur di pesantren An-Najiyah, pimpinan Kiai Haji Muhajir bin Kiai Haji Mansur Wonokromo Surabaya, tempat pesantren guru Uwa Ajengan, Kiai Haji Didi Abdul Majid. Alhamdulillah, cita-cita beliau yang pertama bisa tercapai sekarang. Kita bisa saksikan pesantren Miftahul Huda yang besar ini. Mudah-mudahan terus berdiri dan jaya sampai hari kiamat. Dan harapan beliau yang kedua pun bisa tercapai, hanya saja belum optimal. Dan sampai sekarang irigasi tersebut baru tergarap 10%-nya. Pesantren tempat Uwa Ajengan mendalami ilmu 12 pan. Pan Tauhid dari pesantren Cipancar Cigugur Ciamis, dan dari Kiai Haji Abdul Hamid Pangkalan Langkap Lancar Ciamis. Pan Fikih dari Cikalang Tasikmalaya. Pan Alat dari Sukamanah Singaparna, dari Kiai Haji Masluh Legok Ringgit Singaparna, dan di Lewisari Panii Singaparna. Tafsir atau Asmaul Husna dari Kiai Haji Ahmad Sanusi Gunung Puyuh Sukabumi. Suluk dan Palak dari Kiai Haji Tuan Mansur Jembatan 5 Grogol Jakarta Barat. Ruhul Jihad dari Kiai Haji Jainal Mustofa Singaparna Tasikmalaya. Paroid dari Kiai Haji Mahfud Babakan Tipar Sukabumi. Quran dan Tajwid dari daerah Cigereng, kota Tasikmalaya sebelah utara. Dan kalimah Thoibah yang menjadi salah satu khas Uwa Ajengan lahir dari Kiai Haji Raden Didi Abdul Majid, pesantren Kalang Sari Cijulang Ciamis. Dari Syekh Jalal Sayuti Gerenggem Kebumen Jawa Tengah, dan dari Kiai Haji Sekar Maji. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah. Tempo contoh di Allah pelaksana kalimat thayyibah. Kasajaratin thayyibatin seperti tangkal thayyibah. Asluha sabitun jalmana kasakola, asluha sabitun jalmana tani, asluha sabitun jalmana di pasar, asluha sabitun jalmana buburu,
aswa sabitun jamana proyektor masing-masing di dalam tugas Allah waparuha pisama sinar cahayana menjulang angkasa sampai di langit, sampai di Luhul Kudus, sampai di Lauh Mahfud. Tu'ti ukulah ini barokah turun terus dari langit, geger orang langit, sebab sinar pancaran kalimat thayyibah menjulang di angkasa, nembus langit ketujuh sampai di Lauh Mahfud. Tu'ti ukulah ini setiap detik berkahnya datang bidni rabbiha, kalian izin daripada Tuhan semesta yang menciptakan kalimat thayyibah itu. Waladribullahu amsalal linnasi, sengaja ini diciptakan contoh kepada manusia, la'allahum yatadzakkarun, yakin manusia akan terzikir